Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita update terkait dengan drama dari donasi Agus yang sampai sekarang ini semakin melebar kemana-mana dan belum ada titik temunya. Walaupun mereka sudah bertemu di Kementerian Sosial, bahkan juga sudah ditengahi oleh Menteri Sosial Gus Ipul, tetapi sepertinya tidak semua pihak terutama dari kubunya Agus yang merasa itu sejalan begitu. Bahkan juga tim donatur juga sepertinya tidak satu suara karena kan donatur ini ada 8 ribuan lebih ya, dan setiap orang ada beberapa kuasa hukum bilang ada yang perwakilan 500 donatur, ada yang beberapa donatur dan sebagainya. Kayaknya mereka juga nggak kompak nih, ada beberapa indikasi perbedaan langkah ke depannya uang 1,5 miliar tersebut. Video kali ini kita akan bahas adalah statement dari Emma Waroka, seorang artis senior di Indonesia yang ini ada bagian knowledge-nya sebenarnya. Mudah-mudahan Agus bisa membaca atau mendengar mendengar apa yang disampaikan. Karena apa? Salah satu kritisi dari Emma Waroka ini bilang begini ya, kesannya adalah nasib Agus ini kok miris banget gitu ya. Udah ke Singapuranya nggak jelas, bahkan kayaknya nggak jadi gitu. Terus juga uang 1,5 miliarnya belum tentu dapat, ada kemungkinan dia pun harus mengembalikan uang yang telah terpakai. Terus juga dia itu kesannya cuma dijadikan kayak iklan berjalan. Nah, ini sebenarnya adalah poin yang sangat menarik teman-teman. Karena apa? Karena buat kalian tahu ya, dulu kan seperti aku pernah cerita buat yang sudah followers lama, aku pernah bekerja di industri TV, di TV nasional Indonesia. Untuk iklan ya, iklan TV aja yang di jam prime time, yang tayang hanya 20 detik atau 30 detik ya, itu tuh bisa 300 sampai mungkin hampir 1 miliar gitu ya. Terutama kalau sinetron-sinetron gitu. Nah, Emma Waroka bilang bahwa, Agus, lo harus minta invoice-nya gitu. Selama ini kamu dibawa ke sana, ke sini, kemudian juga motong pita buat kantor atau usaha seseorang. Itu semua ada ini loh, ada hitung-hitungannya. Kalau selebgram atau selebriti itu udah berapa miliar yang Agus harus dapatkan. Uang 1,5 miliar aku rasa itu lebih dibandingkan 1,5 miliar donasi dengan dia dibawa ke sana ke sini, harusnya Agus bisa lebih mendapatkan dari situ loh. Kayaknya Agus harus ngomong lagi nih sama kuasa hukumnya tentang apa-apa aja yang harus didapatkan. Kalau cuma sekedar obat-obat yang kecil-kecil yang mungkin hanya 1 juta, 2 juta atau belasan juta, aku rasa nilai kamu lebih tinggi dibandingkan daripada itu deh Agus ya. Coba kita simak ya dari selebriti senior yang menurut aku juga pantas untuk kita pertimbangkan bagian statement ini. Invoice Gus, hitung semuanya lu udah berapa event Gus, berapa event yang lu pergi sama si tempatnya orang ini. Pakai gunting pita lah, bayar itu gunting pita, iklan di TV Gus. Cuman 5 detik, 5-10 detik, miliaran Gus. Jebret, 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 miliaran Gus. Apalagi lu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Gus. Kalau untuk TV mungkin beda cerita ya, mungkin sudah clear lah berapa harus yang dikeluarkan. Tapi di zaman sekarang kan yang jauh lebih impact-nya juga cukup besar adalah sosial media. Kalau aku lihat kan dari sebagian tim kuasa hukumnya Agus ini, kalau kemana-mana pakai seragam terus kan ya. Seragam itu kan ada logonya, ada brand, ada mereknya. Itu kan secara nggak langsung kayak ngasih promosi gitu loh teman-teman. Kan Alvin Lim bilang lah to the point aja. Yang dimaksud di sini kalau menurut aku sih ini adalah menjurus ke usahanya Alvin Lim. Sebenarnya boleh-boleh aja ya Alvin Lim juga mengambil momen ini untuk mempromosikan, katanya kan ada cabang kayak biro firma hukumnya di beberapa kota di Indonesia. Ya nggak apa-apa promosi, cuman coba deal-dealan gitu dong. Agus nih ya, buat aku kasih contoh nih Agus, yang gak usah ngomongin ya selebriti atau artis-artis Indonesia yang besar, kayak selebgram. Kamu tahu nggak sih Gus, kalau selebgram atau YouTuber atau apapun gitu ya, pada saat kita diundang ke sebuah tempat, kita harus ngeposting atau dia akan deket sama kita, itu ada hitung-hitungannya. Mula angkanya udah nggak lagi puluhan juta, tapi sudah ratusan juta. Apalagi kamu juga mendapatkan momen di mana viral kamu luar biasa loh. Jadi kalau kamu cuma dibayar dalam tanda kutip dengan kamu dibawa berobat ke rumah sakit yang paling keluar biaya cuma 1 juta, 2 juta atau bahkan
maksimal kayaknya belasan juta, itu nggak cocok, nggak pantas. Harusnya kamu, kalau aku hitung itu bisa mendapatkan lebih dari itu. Bahkan dengan pengacara-pengacara yang lalu lah ya, dengan Agus diundang ke TV nasional, mereka juga hadir untuk tayang, untuk tampil di sebuah TV nasional. Kalau kamu itu nggak viral banget, ya memang kan honornya kecil. Kalau di TV kita akui, paling kan buat orang-orang baru hitungannya itu paling dapatnya masih ratusan ribu rupiah loh, nggak jutaan loh. Buat mereka yang viral-viral, tetapi kan efek bagi yang lainnya nih, nama besar, keterkenalan, itu penting loh bagi profesi-profesi. Salah satunya adalah kayak kuasa hukum, dan Agus itu kesannya dimanfaatkan banget, kayak dijadikan alat untuk menaikkan popularitas seseorang. Boleh-boleh aja, asal yang kamu dapatkan itu make sense, Agus. Coba kita dengerin lagi ya, apa yang disampaikan dari artis senior ini. Orang itu pakai baju iklan terus. Oh iya kan? Itu kalau dia itu pakai bayar iklan, itu mungkin udah berapa ratus miliar, tau nggak lo? Betul. Dengan bajunya itu, lu nggak sadar, lu dipakai buat iklan usahanya orang gratisan, lo tau nggak? Nah, karena kan Emma Waroka ini termasuk yang artis senior ya di Indonesia, jadi dia ngerti lah, kayak kita lihat nih, kayak infotainment tuh banyak banget kan yang meliput Agus, kayak pengen wawancara. Nah, kenapa aku ngebahas ini? Karena waktu yang di pertemuan terakhir Agus di Mabes Polri yang melaporkan Novi lagi, itu aku kayak ngelihat, kok Agus nggak mau ngomong sama wartawan, padahal tim kuasa hukumnya sudah menunggu di depan, manggilin Agus, ayo Gus keluar, keluar. Agusnya nggak mau. Terus akhirnya ya sudahlah, akhirnya kuasa hukum dari Agus berbicara ke konferensi pers kepada media yang sudah menanti. Nah, ada beberapa interpretasi ya, tapi mayoritas menduganya adalah kayaknya Agus ini sebenarnya nggak mau datang ke Mabes Polri, tetapi karena ada mungkin dugaannya deal-dealan atau sesuatu hal rasa nggak enak dan sebagainya, dia makanya datang ke situ. Nah, kesannya bahwa apakah Agus ini keluar dari kandang macan, masuk ke kandang buaya? Mungkinkah seperti itu? Jadi ada orang yang sudah mempertimbangkan, kasihan loh kalau Agus nggak dapat apa-apa, cuma dapat perintilan-perintilan yang nilainya puluhan atau nggak nyampe ratusan juta, itu nggak worth it. Harusnya dengan exposure yang didapatkan orang-orang di sekitarnya Agus, itu nilainya udah miliaran rupiah loh. Berapa banyak media yang membicarakan, sosial media. Ya, terlepas memang banyak yang kontra, tetapi kan yang namanya promosi, mau itu buruk atau jelek, yang penting kan mereka terkenal dulu gitu. Itu kan salah satu strategi ya untuk marketing begitu. Bukan soal seragam nggak dicuci, mungkin punya selusin di rumah. Ini udah kotor, ganti yang baru. Kenapa? Karena dia harus iklanin terus dengan gratis, gila loh. Ya, setuju bagian ini menurut aku. Jadi orang-orang di media otaknya juga udah nyampe, ngerti. tapi otaknya Emma Waroka nyampe. Gue kasih tahu lu, Gus. Biar lu paham. Iya. Sudah dibuat untuk iklan berjalan, iklan gratisan. Kagak ke Singapura, kagak beres. Rumah sakit di sini juga mana mata lu begitu-begitu aja. Duitnya juga nggak ada. Gue lihat juga lu nggak dikasih mobil kok. Lu nggak dapat apapun kok, tapi lu membuat orang naik profilnya, naik usahanya. Nah, ini mungkin salah satu efek baiknya bagi Agus nanti, mungkin yang dimaksudkan oleh Emma Waroka, dugaanku adalah ke timnya Alvin Lim ya teman-teman. Itu panas nih gara-gara video ini, itu yang ngomongin katanya kita nggak ngasih apa-apa ke Agus, nih udah kita kasih. Ya mudah-mudahan ngasihnya nilainya nggak cuma belasan juta ya, atau cuma beberapa juta jangan-jangan. Karena dengan exposure yang mereka dapatkan, itu kalau kalian ngebayar konten kreator satu aja ngebuat video, kayak Atta Halilintar atau bahkan yang lain-lain itu, mereka ngebuat satu video cuman built-in, masuk cuma paling 1 menit 2 menit, itu bayarnya bisa ratusan juta. Apalagi Agus yang diliput banyak banget media, online, cetak, TV, sosial media, itu nilainya udah miliaran loh Gus. Jadi mudah-mudahan Agus ini kan cukup vokal ya, kalau sama Novi kan, wah kayaknya berani banget A, B, C, dan D. Coba dong, kamu juga sama tuh ngomong sama mungkin orang-orang yang memberikan saran ke kamu, ayo Gus kita ngelapor ke sana Gus, ayo Gus kita ke sini ke situ.
Ya, itu nggak gratis gitu. Bahkan kita juga tahu orang-orang populer di Indonesia itu mereka juga nge-charge loh buat kalian-kalian yang pengen sekedar kayak ketemu makan siang bareng ya, nggak yang macam-macam ya. Cuma ketemu makan siang bareng atau ngobrol-ngobrol kayak private jumpa fans atau pengen diundang biarin bisa mendapatkan sorotan dari media. Itu ada bagian-bagian yang itu adalah dibayar loh. Bahkan kalau salah satu hal ya, mungkin yang Agus nggak paham tentang ini, karena Agus bukan di industri entertainment. Kayak artis-artis yang diundang ke sebuah acara TV ya, tapi mereka tidak mengisi acara, mereka cuma datang duduk aja, itu ada honornya loh Gus. Kamu juga sama harusnya di era sekarang, karena kamu kepopulerannya juga ya untuk beberapa waktu ini kan cukup luar biasa menjadi perbincangan. Harus ada hitung-hitungan yang jelas gitu. Jadi di hati kecilku pribadi pun walaupun banyak yang aku kritisi dari Agus, tapi juga kayaknya kalau dia cuma kayak dalam tanda kutip kerja bakti tidak mendapatkan yang maksimal, kayaknya itu agak sayang gitu ya. Gratisan, di mana-mana wawancara pakai baju iklan, ada tulisannya. Iya. Gua aja di TV aja nggak boleh pakai baju yang ada brand. Betul. Masuk ke TV, jangan ya Mbak iklan. Ini bisa di mana-mana iklan baju dia. Sampai gua terbayang-bayang ini lagi mimpi tuh bajunya itu, aduh di mata gue. Baju merah apalah itu. Ujung-ujungnya jualan iklan kan. Oke. Ini bagian yang harus bilang bela. Bukan bela kepentingan lu yang lu utamakan. Lu bela apanya? Kita mau lihat. Waktu peresmian paket pitanya dipotong itu Agus dapat berapa? Kasih lihat ke kita bagi hasilnya. Minta Gus. Iya, bagi paling hasilnya bagus Agus berapa persen dapat dari situ? Kasih lihat. itu Jangan promosi cuma dipakai, sih. ya kamu ya buat kesono kemari. Pakai Agus, makanya dilama-lamain. Biar apa? Biar iklan gratis itu. Jalan terus iklannya. Kasihan loh si Agus ini. Orang polos kayak begitu. Aduh. Kalau dibilang Orang Kalau dibilang Agus orang polos, menurut aku sih nggak polos-polos banget ya. Cuma mungkin Agus untuk bagian knowledge terkait dengan kayak iklan, itu dia nggak paham gitu. Ada berbagai macam jenis iklan. Ada iklan endorsement, ada iklan yang built-in, macam-macam lah di era sekarang ini. Tapi dia ngerasa bahwa karena ketidaktahuan dia dalam dunia periklanan seperti ini, dipikirnya itu adalah hal yang wajar-wajar aja. Ya kalau kayak artis-artis gitu kan ya, pada orang mau deket sama dia semuanya itu jaga jarak loh. Karena ya yang mereka jual itu adalah kayak kepopulerannya, dan orang yang populer dengan mereka punya usaha akan dikenal sama masyarakat. Promosi itu mahal di Indonesia teman-teman. Jadi Agus harus bener-bener clear nih perhitungannya. Jangan mau Gus, kalau cuma 1 juta 2 juta atau bahkan cuma beberapa puluh juta, aku rasa nilainya paling tidak itu beberapa ratus juta lah dengan segala macam exposure yang sudah didapatkan. polos itu Agus itu, polos banget itu. Jadi ngikutin aja. Kita kan semua pengen beres kan, kasusnya ini tuh pengen bikin selesai. Kemarin di Kemensos udah kelar. Tapi rupanya masih ada orang yang pengen iklan berjalan, maunya wawancara mulu. Wawancara nggak habis-habis. Pakai baju itu, pakai gunting pita. Apa tujuannya? Naikin profiling. Lu apakah itu menaikkan profilingnya? Tujuannya apa seperti itu? Kasihan dong si Agus ini. Terutama yang paling kasihan netizen. Mata kita guys, sepet banget ngeliatnya. Jadi memang dari beberapa indikasi yang disampaikan Emma Waroka, ada dugaan ini adalah sengaja diperpanjang karena untuk mempromosikan usaha seseorang begitu. Ini cukup masuk akal. Misalnya ada adegan potong pita, katanya peresmian kantor barunya Alvin Lim lah, to the point yang disampaikan di situ. Terus juga pada saat kemana-mana, ini kuasa hukum dan timnya selalu pakai seragam. Itu kan ada namanya, ada logonya dan sebagainya. Jadi agak sulit bagi masyarakat, terutama yang sudah melek ya dalam dunia entertainment, dalam dunia industri seperti ini, apakah ini pure hanya sekedar ngebantu? Kalau ngebantu, kenapa yang namanya kan kuasa hukum itu bukan karyawan yang harus pakai bajunya sama-sama. Kayaknya kita baru ngelihat, aku amati ya, di Indonesia kuasa hukum yang selalu pakai seragam kemana-mana, kayaknya baru ini doang nggak sih?
Kalau aku lihat Hotman Paris atau bahkan pengacara-pengacara lain, bahkan Farhad Abbas pun yang kuasa hukumnya Agus juga, mereka tidak pernah tuh pakai seragam tertentu ataupun juga kuasa hukum Novi yang lainnya yang punya lembaga firm atau kuasa hukum barunya Novi pun juga mereka tidak pakai apa namanya bagian yang kayak seragam begitu. Makanya dengan sudut pandang orang yang ngerti di dunia showbiz seperti ini, wah ini indikasinya adalah terkait dengan masalah promosi. Bahkan kan Hotman Paris juga nyindir dengan tegas ya, masa katanya kamu mau buka kantor, tapi yang motong pitanya Agus gitu, ketahuan banget pansosnya gitu. Dan ya menurut aku sah-sah aja di era zaman sekarang ini, cuman yang pasti buat Agus, Wawa, istrinya, coba dihitung-hitung udah berapa total yang dibantu oleh timnya Alvin Lim. Karena kan menurut kuasa hukumnya Agus, Alvin Lim ini yang akan ngebantu semua pengobatannya. Coba dihitung-hitung tuh, jangan-jangan pengobatannya nggak nyampe ratusan juta, cuma belasan juta. Waduh, sayang banget tuh, karena kalau aku hitung-hitung, dilihat dari yang terlihat secara sekilas, itu nilainya paling nggak sudah beberapa ratus juta loh, atau bahkan bisa mencapai miliaran. Harus dimanfaatkan juga Gus, karena nanti sebulan lagi, atau 2 bulan lagi kamu udah nggak viral, ya udah bye-bye gitu kan ya. Karena kan kita nggak bisa munafik juga. Mereka yang membantu Agus ini juga karena ada faktor pentingnya adalah keviralan. Karena banyak kok kasus-kasus di Indonesia yang jauh lebih menyedihkan, tetapi karena nggak viral, kan tidak juga mendapatkan bantuan hukum. Jadi ya memang karena viral, dan mungkin dari sudut pandangnya cocok gitu ya sama Agusnya. Oke, itu dulu yang bisa aku update terkait dengan intelligent opinion dari Emma Waroka ini, yang menurut aku memang harus disampaikan kepada Agus agar dia paham begitu. Jangan sampai hanya dijadikan iklan berjalan menurut Emma Waroka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.